konsep kewirausahaan di bidang kesehatan atau keperawatan. Jenis-jenis wirausaha di bidang kesehatan. Beberapa usaha di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu home care, yang kedua yaitu konsultan keperawatan, yang ketiga yaitu terapi komplementer, yang keempat yaitu fisioterapi, dan yang kelima yaitu klinik kesehatan swasta. Home care adalah layanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka, yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Terapi komplementer adalah cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung pengobatan medis konvensional. Di Indonesia ada 3 terapi komplementer yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu akupuntur medik yang dilakukan dokter umum berdasarkan kompetensinya. Yang kedua yaitu terapi hiperbarik, dan yang ketiga yaitu terapi herbal medik. Yang selanjutnya yaitu konsultan keperawatan. Konsultan adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa nasihat ahli dalam bidang keahliannya. Perbedaan antara seorang konsultan dengan ahli biasa adalah konsultan merupakan seseorang yang menjalankan usahanya sendiri serta berurusan dengan berbagai klien dalam satu waktu. Dalam hal ini, konsultan menyediakan layanan konsultasi kesehatan secara langsung pada klien. Fisioterapi. Perawat yang dibekali ilmu dan kompetensi terkait fisioterapi memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan tersebut kepada klien yang membutuhkannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perawatan yaitu fisioterapi dada. Fisioterapi dada itu merupakan prosedur keperawatan atau metode pemenuhan kebutuhan oksigen. Klinik kesehatan swasta. Perawat dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, apoteker, atau bidan dalam membuka klinik praktik bersama sebagai kolega. Pada kolaborasi tersebut terjadi proses kompleks yang saling membutuhkan satu sama lain dalam bersama-sama membangun bisnis kesehatan. Strategi kewirausahaan dalam bidang kesehatan. 1. Menjalin komunikasi dengan orang lain. Maksudnya agar tidak ketinggalan informasi diperlukan mata-mata dalam menjalankan usaha. Tentunya mata-mata dalam arti positif, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan informasi yang untuk mendukung kemajuan usahanya. Memperluas jaringan komunikasi sangatlah penting. Selain mempermudah mendapatkan informasi, juga dapat memperluas daerah pemasaran. 2. Berani berinvestasi. Sebagai pemula dalam usaha dengan dana atau modal yang terbatas, diharapkan untuk berani menjual aset sendiri yang dapat menghasilkan uang untuk berinvestasi ataupun berusaha mengkredit uang dengan orang lain dengan syarat harus adanya pertanggungjawaban untuk melunasinya. 3. Promosi. Dengan adanya promosi, masyarakat dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan sehingga konsumen dapat tertarik membeli produk yang telah dibuat. Para wirausahawan dapat mengambil alternatifnya, yakni dengan mengikuti bazar, karena bazar adalah sarana promosi yang murah dan dapat dijadikan momen untuk mengambil keuntungan. Setelah itu baru mempersiapkan brosur atau spanduk. Dapat memilih tempat yang strategis dalam hal memproduksi barang atau jasa, dan penamaan tempat perlu adanya keunikan, karena dengan keunikan suatu barang atau jasa maka kemungkinan banyak konsumen yang mencari dan semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungan besar. Dalam hal ini juga dapat memberikan nilai tambahan dalam penjualan produk atau jasa ataupun memberikan nilai diskon apabila pembelian banyak. 5. Strategi untuk mendapatkan keuntungan besar. Seringkali para pemilik usaha atau jasa kesehatan berpikir bahwa untuk meningkatkan profit atau keuntungan, maka mereka harus menaikkan jumlah pelanggan mereka dan omset mereka atau total pendapatan kotor mereka. Anggapan ini adalah salah, karena profit, omset, dan pelanggan sebenarnya adalah hasil akhir yang tidak dapat diubah bila kewirausahaan tidak mengubah strategi tersebut. Pernah diuji sakit menahun, seorang pebisnis muda sukses dengan usaha klinik kesehatan. Doa dan ridho ibu kunci meraih keberhasilan. Berikut kisahnya dalam seputar Ramadan Bisnis Muslim Milenial. Saya sempat sakit lama, ya, 2 tahun, GERD namanya, penyakit sejuta rasa. Rasanya itu pengen mati nggak mati-mati, pengen pingsan nggak pingsan-pingsan. Ya, 2 tahun ikhtiar nyari kesembuhan kemana-mana, qadarullah belum dikasih kesembuhan sama Allah. Akhirnya saya dan istri mutusin buka usaha ini.
qadarullah ya, ketika kita fokus nggak mikirin diri sendiri, mikirin orang lain, nyahatin orang lain, malah Allah nyahatin saya. Pernah sampai kita bangun sampai 23 cabang warung sehat dari Aceh sampai Gresik. Nah, qadarullah tiba-tiba di cabang yang ke-24 kita drop ya. Kita tutup hampir 80%-nya, sisa tinggal 3 cabang. Akhirnya kita coba muhasabah. Waktu itu saya ingat banget, setiap buka cabang saya selalu minta izin sama ibu ya, sama orang tua. Bu, izin ya buka cabang yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai di cabang ke-24 itu saya ngerasa udah biasa gitu, udah biasa sebulan bisa buka 1-2 cabang. Sampai akhirnya Allah ngingetin, ternyata sukses saya itu bukan karena jagonya saya, bukan karena pinternya saya, bukan karena hebatnya saya atau ilmunya saya, tapi salah satunya adalah doa dari ibu saya. Allah ngancurin, dari situlah saya sadar. Akhirnya 3 cabang yang tersisa itu kita dikasih petunjuk sama Allah, bukan toko herbal tapi klinik. Akhirnya kita ngembanginlah dengan konsep pengobatan Nabi ya, pijat, bekam, ruqyah, gurah, macam-macam, yang akhirnya 3 cabang kita ini omsetnya bisa lebih besar daripada omset yang 24 cabang. Tiap pagi ada program namanya TDS, tilawah, duha, sedekah. Jadi pahala duha saya setiap pagi bisa lebih dari 8 rakaat ya, 50 kali 2 ya berarti 100 rakaat setiap pagi. Belum sedekahnya mereka, belum tilawahnya mereka, belum kebaikan mereka ketika mereka bisa jadi perantara kesembuhan banyak orang. Itu jadi kebahagiaan tersendiri ya. Kami Ramadan ini kami manfaatkan untuk siar. Konsep ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Hampir setiap hari kita live lewat IG dan TikTok. Kita jelasin bekam, habatus sauda itu apa, memahami bahwa tubuh kita bukan hanya fisik aja, tapi ada pikiran, emosional, dan spiritual. Ya, jadilah pengusaha, niat bahagiain banyak penduduk bumi. Insya Allah penduduk langit dan alam semesta akan mendukung kita, bahagiain kita, insya Allah.